Hadir, Bu. Saya tadi lupa absen. Ya, Ikam. Ikam? Belum. Ikam. Muhammad Jafar. Hadir, Bu. Ya, Andika. Hadir, Bu. Ya. Firanti. Hadir, Bu. Aldan. Yo, hadir, Bu. Ya, Febri. Hadir, Bu. Ya, Putri. Hadir, Putri. Bu. Ya, Francis Kalyani. Iya, Bu. Iksan. Belum. Rian. Belum juga. Nuril. Hadir, Bu. Anissa. Hadir, Bu. Arneta. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Pimpi belum. Keisha. Hadir, Bu. Rusti. Hadir, Bu. Iya. Ada, Bu. Dania. Dania. Hadir, Bu. Hakim. Belum. Juan. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang belum nih? Saya panggil lagi ya. Hikam. Belum. Iksan. Belum. Brian. Belum. Pimpi. Oke. Hakim belum. 4 ya. Yang belum ya. Oke. Kita sudah minggu ke berapa ini? Ke-13 ya. Nggak terasa udah minggu ke-13. Berarti tersisa 4 pertemuan lagi atau 1 bulan ya. Mostly 1 bulan pertemuan sebelum menuju AS. Gimana? Sudah banyak tugas kah dari dosen-dosen lain? Atau project? Halo? Sudah, Bu. Apa? Mata kuliah apa? Itu kayak komputasi pervasif, terus PJSO. Oh, ya. Iya, Bu, yang kayak gitu. Yang praktek. Oke. Saya tambahin lagi ya. Karena kan aplikasi bergerak ini project ya. Jadi nanti ini sudah masuk project minggu depan. Sudah masuk project kita. Semula kan saya berpikirnya projectnya satu-satu ya. Tiap individu satu. Ternyata ada perubahan. Tetap berkelompok ya. Berkelompok nanti projectnya. Kemudian kemarin saya lihat dibagi jadi 7 ya waktu TS kemarin kelompoknya ya. Ini juga sama dibagi menjadi 7 kelompok. Nanti apakah kelompoknya sama seperti UTS? Ya silakan, atau mau dirombak diganti ya silakan ya. Saya kembalikan lagi ke kalian. Boleh diganti-ganti, yang penting nanti tetap dibagi menjadi 7 kelompok. Ya. Oke, 7 kelompok. Kemudian nanti tiap kelompok akan saya kasih materi tentang mobile apps pastinya ya. Nanti project-nya adalah topiknya terserah nanti ya. Topiknya terserah kalian. Nah, artinya aplikasinya kalian mau membuat apapun terserah. Yang pasti berbasis itu ya mobile ya, Android Studio. Cuma di dalam aplikasi tersebut yang kalian buat itu harus mengandung unsur materi yang saya kasih. Ya, jadi seperti ini contohnya. Saya share screen ya. Kalau bingung sebentar. Mana tadi? Jadi ini saya bicara project dulu sebelum ke materi, sambil bicara ke pelatihan yang dulu kita sepakati itu ya, yang sertifikat itu ya. Kita bicarakan satu-satu. Saya share screen dulu.
Sudah terlihat? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi ini saya bagi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. CH di sini adalah chapter ya. Chapter 25 sampai 33 ini saya ambil dari buku terbaru Android Chipmunk ya. Jadi saya bagi-bagi chapter. Jadi nanti katakanlah karena kita dibagi 7 kelompok ya. Katakanlah nih ya, nanti silakan dipilih materinya terserah kalian ya. Karena kan dibagi kelompoknya kan belum ya. Ini saya misalnya kelompok 1, dia dapat tentang ini, CH 25 sampai 33, artinya chapter 25 sampai dengan chapter 33 atau bab 25 sampai dengan bab 33. Nanti kita lihat di sini kita screening ya. Ini bahas apa sih? Kita lihat apa namanya secara cepat aja. Ini dia handling, kemudian Ivan Listener. Ini sebenarnya gampang kok bahasanya di sini, jadi nanti lebih mudah dipahami sebenarnya meskipun dalam Inggris ya. Kemudian ada contoh soalnya, ada contoh soalnya, ada kodenya, nanti bisa dicoba. Touch and multi-touch. Kalau nggak salah ini ngomong gestur. Ya, even touch. Oke. Motion. Ya, gestur. Detecting common gesture using Android Gesture Detector Class. Jadi di sini itu kalau nggak salah ya dia ngomongnya adalah gestur. Ya, jadi nanti Android-nya bisa mendetek gestur ya. Kalau nggak salah ya, nanti kalau kelompok ini silakan dibaca lebih lanjut. Jadi nanti project yang kalian buat harus memasukkan unsur-unsur gestur. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membaca ini ya. Kemudian kalian coba kodenya yang ada di sini ya, dibaca langkah-langkahnya. Jadi seperti itu ya. Katakanlah kalian membuat aplikasi pesan makanan, boleh, nggak apa-apa, ya kan? Jadi kan nanti membuat aplikasi pesan makanan kan yang pertama kan pasti ada splash screen-nya ya. Setelah masuk splash screen, kita masuk ke home. Home-nya nanti ada pilihannya apa-apa gitu ya. Nanti di aplikasi tersebut harus ada ininya berarti ada gestur motion ya. Ada mendeteksi gestur. Karena yang terpilih adalah chapter ini yang membahas tentang gestur. Oke. Jadi saya ulangi lagi, nanti topiknya terserah mau membuat aplikasi apa, namun di dalam aplikasi tersebut harus memuat unsur-unsur sesuai dengan materi yang saya kasih ini. Jadi nanti tiap-tiap kelompok akan berbeda-beda ya. Ada yang nggak salah ini yang membahas notification. Jadi nanti aplikasinya harus ada notifikasinya ya. Harus memuat unsur notifikasi. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dimengerti? Atau bingung? Atau ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Tidak ada suaranya. Belum, Bu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Saya. Jadi langkah pertama nanti adalah atau progres minggu depan ya, minggu ke-14 adalah ini dulu. Kalian membaca ini dulu ya. Ini dia membahas apa sih ini? Tiap-tiap kelompok nanti silakan dibaca, kemudian dicoba programnya sambil dipahami instruksinya. Ini mau buat apa sih sebenarnya ya. Setelah itu kalian boleh menentukan misalnya mau buat topik ini boleh. Sambil membuat desainnya ya. Saya kasih contoh lagi, ini misalnya CH 3442 atau chapter 34 sampai 42. Dia membahas tentang apa nih? Getback. Data binding.
Bentar ya. View model. Ini membahas tentang navigation ya, navigasi. Jadi nanti kalau yang dapat ini berarti aplikasi kalian harus mengandung unsur di dalamnya ada navigasi ya. Bagaimana caranya ini adalah nanti silakan dibaca seperti ini ya. Silakan dicoba. Silakan dicoba yang ada di sini. Ini beberapa sudah saya baca, jadi nggak terlalu bingung. Sebenarnya ini bacanya mudah ya. Silakan saja dicoba nanti. Kalau nggak ada di sini nanti bisa pakai referensi yang lain ya. Boleh di googling atau boleh referensi lain ya. Saya kira ini cukup detail kok yang dibahas di sini. Jadi langkah-langkahnya, capture-annya jelas dan lengkap, insya Allah bisa dipahami lah sama kalian. Oke, seperti itu ya. Saya ulangi lagi bahwa aplikasinya adalah nanti kalian mau membuat apa terserah bebas, tapi di dalamnya harus mengandung unsur sesuai dengan yang ada pilihan di sini. Ini nanti berbeda-beda ini tiap kelompok. Ya, kalau misalnya ini nih dia dapat apa nih ini ya. Ini pakai kanvas drawing. Jadi berbeda-beda ya. Topik-topiknya baru, mungkin ada beberapa yang belum diajarkan. Gak apa-apa kan ya. Bisa cari referensi yang lain ya. Jadi pertama nanti adalah silakan dibaca ininya ya. Kalian tentukan dulu kelompoknya. Kemudian kalian tentukan juga tiap kelompok itu dapat materi apa. Itu ya. Baru nanti dibaca, setelah itu menentukan topiknya apa itu ya. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan mengenai project-nya. Mengenai project-nya dulu ada yang ditanyakan nggak? Belum. Bisa dipahami. Ibu mau nanya, Boleh. deadline-nya kapan Bu buat project-nya? Datanya kan sampai UAS ya, berarti ya minggu 18 itu. 19 Januari ya. Ya kira-kira ya 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih dikit. Ibu, nanti buat pengumpulan project-nya itu gimana Bu? Pengumpulan Kodenya kan atau pakai aplikasinya langsung? Itu nanti ya, mekanisme sama teknis dan lain-lain nanti ya, menjelang minggu-minggu terakhir baru saya jelaskan. Sementara ini itu dulu ya. Ini yang bisa saya sampaikan ini dulu, nanti mekanismenya, pengumpulannya, laporannya, dan lain-lain nanti saya jelaskan ketika sudah mendekati minggu-minggu terakhir atau proyeknya hampir selesai ya. Ya, proses sekalian nih. Oke Bu, Yang pasti nanti adalah demo ya. Demo aplikasinya satu-satu tiap kelompok. Sambil saya tanya-tanya, saya gali-gali gitu ya. Itu pasti ya, demo itu pasti untuk menguji aplikasinya ya. Dan ini nanti tiap minggu kita progres ya. Jadi minggu depan kalian sudah mulai progres per kelompok. Jadi ini menuntut waktu ya. Karena kan ini ya. Saya screen lagi bentar. Karena kan biasanya kita praktikum kan satu atau hanya beberapa XML, beberapa Java. Sedangkan kalau sudah membuat aplikasi itu kan ranahnya kan udah luas ya. Nanti pasti XML-nya itu banyak, kemudian Java atau Kotlin-nya kan pasti banyak ya. Karena kan nggak mungkin buat aplikasi itu satu halaman saja kan, mesti beberapa halaman kan ya. Halaman pertama, splash screen, kemudian home. Kalau home diklik masuk ke halaman mana, halaman berikutnya, next gitu kan. Maka nanti jadinya XML-nya banyak, kemudian Java-nya atau Kotlin-nya banyak, gitu kan. Kemudian dijadikan satu, ya
supaya bisa running. Jadi kan komponennya banyak ya. Jadi menuntut waktu, menuntut komitmen ya. Contohnya seperti ini kan membuat aplikasi e-book ya. Kita lihat nih ada banyak kan dia. Ada mulai dari yang pertama adalah contohnya seperti ini. Kemudian dia masuk ke halaman berikutnya seperti ini ya, dan seterusnya. Jika diklik, ini halaman bukunya, ya kan? Jadi kan dia terjadi beberapa halaman gitu kan, memuat banyak halaman. Ya seperti ini membuat aplikasi. Banyak halaman ini 01 sampai 13 ya. Jadi nanti ya dibaca dulu itu tadi materi yang saya kasih, dia bahas apa, kemudian nanti silakan dibuat topiknya mau buat apa, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, baru dibuat desainnya ya per halaman gitu kan. Halaman pertama saya mau desainnya seperti ini ya, kira-kira isinya ada apa saja. Kemudian halaman berikutnya seperti itu. Setelah itu berarti dibuat XML-nya, kemudian dibuat activity-nya. Ada activity apa saja di situ, apakah buttonnya bisa ditekan, apakah bisa di-play, apakah bisa back, dan seterusnya. Kalau nanti mampu atau seterusnya ya berarti kita kasih database-nya ya. Nanti kita lihat progresnya per tiap minggu. Tiap kelompok gimana. Dan saya nggak menentukan targetnya ya. Artinya tiap-tiap kelompok mungkin mempunyai kecepatan progres berbeda-beda. Kelompok yang satu mungkin lebih cepat, kelompok yang lain mungkin lebih santai gitu ya. Ada yang pelan-pelan, ada yang progresnya cepat. Ya silakan gitu ya. Artinya tiap minggu nanti dipantau ya, biar nggak hilang arah. Ya, untuk progres kira-kira, progres. Untuk project, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi ke berikutnya? Ibu, saya mau tanya lagi, Bu. Ya. Kalau buat penilaiannya gimana, Bu? Per orang kah atau satu kelompok? Nanti penilaiannya jatuhnya kan tadi sudah saya sebutkan di awal ya, nanti pasti ada presentasi, kemudian sambil saya tanya-tanya, sambil saya gali-gali lagi, artinya nanti ada penilaian per kelompok, juga ada penilaian secara individu ya. Kemampuan menjelaskan waktu presentasi itu kan masuk penilaian juga. Apakah bisa menjawab gitu kan. Kalau kalian nggak ikut mengerjakan kan pasti nggak tahu ya, apa sih ini yang dibuat gitu kan ya. Kalau kerjakan bareng-bareng, ikut andil pasti lebih ngerti ya. Jadi nanti ada penilaiannya tetap lebih cenderung ke penilaian kelompok sama nanti ada porsinya ya, penilaian kelompok katakanlah berapa persen, nanti penilaian individu berapa persen ya, Francis Kaliani. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu, mau nanya Bu. Kam. Kalau untuk aplikasinya itu ada kriterianya nggak Bu? Kayak kalau aplikasi ini nggak boleh, terus ada minimum kayak desainnya nggak Bu? Oke. Yang kita sebagai orang user ya, yang pasti penilaian pertama adalah tampilan UI-nya ya. UI-nya apakah menarik, apakah standar, apakah nggak enak dipandang gitu kan, pasti pertama tampilannya ya, UI-nya. Kemudian setelah UI adalah UX ya, artinya user experience. Apakah itu penggunaannya enak ya, artinya apakah ketika tombolnya digunakan itu berfungsi dengan baik. Tombol next misalnya ya, apakah dia akan next ke halaman berikutnya, tombol back apakah back ke berikutnya gitu, artinya penggunaan aplikasinya nyaman apa enggak ya. Kemudian nanti kompleksitas pastinya, semakin kompleks, semakin banyak unsur di situ, berarti lebih bagus ya. Kalau simple, menu-menunya hanya sedikit, pasti penilaiannya berbeda ya. Jadi yang itu tadi ya, UI, UX, kemudian sama complexity ya,
atau kompleksitasnya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah unsur apa yang terpenuhi. Katakanlah nanti kalian hanya mampu membuat XML sama activity-nya. Kemudian nanti ada kelompok lain mungkin ada sampai database-nya. Ya, artinya sudah bisa di-save. Itu kan pasti poinnya lebih nambah ya dibandingkan yang hanya di bagian XML sama bagian Java. Nanti untuk database-nya akan saya jelaskan lebih lanjut ya di praktikum berikutnya ini ya. Supaya nanti bisa diterapkan di project kalian. Namun kalau nanti kalian ternyata database-nya nggak bisa, nggak jalan, berarti kan hanya XML sama activity-nya ya, hanya XML sama Java atau Kotlin-nya. Pasti nilainya berbeda kalau ada kelompok lain yang katakanlah ada database-nya. Pasti itu penilaiannya berbeda ya. Ikam ya. Iya Bu, baik Bu. Jadi unsur tadi ya, UI yang pertama pasti tampilan, UX experience-nya bagaimana, apakah tombol-tombolnya digunakan dengan baik, bisa digunakan dengan baik. Kemudian kompleksitas, artinya menu-menunya apakah kompleks atau banyak pilihannya, ataukah hanya sederhana saja. Yang terakhir adalah cakupannya ya, apakah XML, Java, kemudian Kotlin-nya apa ada pula database-nya ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan untuk ini project. Ini projectnya menuntut waktu ya, butuh komitmen karena memang ya membuat aplikasi jadinya. Cukup? Kalau cukup saya terangkan untuk berikutnya. Cukup? Halo? Ya Bu, coba Bu. Oke. Kira-kira kelompoknya sama kayak kelompok UTS atau bagaimana? Atau mau diganti? Atau bagaimana? Kelompoknya tetap 7 ya. Komposisinya tetap 7. Jumlahnya tetap 7. Tapi apakah mau diganti? Ya nanti diskusikan lah ya. Itu kelompok. Saya kembalikan lagi ke kelas kalian. Silakan didiskusikan sambil nanti dipilih juga kelompok ini materinya ini, kelompok ini materinya nanti saya tinggal terima listnya ya. Minggu depan kita sudah mulai progres lagi ya. Oke. Kemudian saya mau ngomong tentang yang pelatihan itu. Yang dulu waktu pertama kali kan kita ada statementnya bahwa kalau ada sertifikat pelatihan maka akan masuk menjadi nilai tambah atau nilai apa? Kemarin bentar. Saya itu jadinya gimana? Kan ada beberapa temenmu ini yang sudah melakukan ya kayak Nabila, Hikam, ini Jafar, Febri, Nuril gitu kan ya dan lain-lain. Sampai mana itu kira-kira kalian? Jafar, Hikam Udah sekarang lulus Bu. Di udah coding lulus. kan Bu ya? Udah Iya. Bu. Kelas apa? Yang kelas mana? Kan 2 kelas Dua-duanya kan? Bu. Oh, dua-duanya. Iya. Berarti sudah dapat kan? Saya juga Bu. Oke. Febri udah lulus dua-duanya. Oke. Saya Nah. masih dari project Bu. Ya, ini masih ada yang project ya. Nah, itu bagaimana nih? Kan ada yang sudah, ada yang belum ya. Jatuhnya gimana enaknya? Kira-kira bagaimana? Apakah tetap masuk penilaian? Atau bagaimana? Yang dari decoding ya Bu. Kalau kemarin sih ada dua sertifikat jadinya. Kalau yang saya tangkap dari omongan si mentornya itu, jadi ada sertifikat Baparekraf sama sertifikat dari decodingnya. Nah kalau decodingnya kan ada 2, Kotlin sama yang Android. Nah itu deadline-nya sampai tanggal 12. 12. Nah kalau 4 hari ya lagi. kalau dari decodingnya.
Tapi kalau dari Baparekrafnya itu kemarin tanggal 29. Nah, jadi kalau yang di codingnya belum selesai bisa sampai tanggal 12. Tapi kalau mau dapat yang Baparekraf itu udah terlanjur telat. Kemarin udah harus disubmit tanggal 29. Oh, 29 November. Iya, Bu. Oh, saya kira itu. Kemarin juga agak miss sih, Bu, informasinya. Bentar ya, sini. Ya, maksud saya kan ini sudah ada beberapa temenmu yang udah ikut pelatihan nih, ada yang belum. Nah, jadinya gimana? Yang pelatihan ini apakah dimasukkan ke dalam nilai saya di mata kuliah saya? Karena kan start awalnya kan untuk lulus ini kan harus ada sertifikat ya. Bentar, saya share lagi deh biar kalian inget deh. Ya, seperti ini. Ini kan dulu ya yang saya kasih ya. Jadi nilai UTS kan ini, submission yang kemarin itu ya, project. Kemudian nilai UAS, sertifikat Android dasar. Ya, kemudian submission 2, ini kan project nanti ya, yang saya jelaskan tadi. Nah, kan beberapa temenmu kan nggak masuk tuh kemarin pelatihan. Nggak TL ya, tidak lulus, tuh kan. Sebenarnya kan kalian tetap ingin ikut ya, cuma karena mungkin kuotanya atau bagaimana akhirnya TL gitu kan. Jatuhnya ini kan nggak dapet gitu kan. Jadi enaknya bagaimana itu? Apakah tetap dimasukkan penilaian? Kalau dimasukkan penilaian artinya yang nggak ikut kan bagaimana itu ya? Kalau ini unsur ini nggak dimasukkan ke dalam UAS kan kasihan juga kan ada beberapa yang sudah ikut pelatihan ya. Jadi enaknya bagaimana kira-kira? Biar adil gitu ya, biar adil antara yang sudah ikut pelatihan sama yang tidak ikut pelatihan. Jadi nanti biar penilaiannya adil gitu loh. Halo, bagaimana? Ada itu nggak? Ide nggak? Ya Bu, kalau menurut saya kan karena saya nggak ikut pelatihan Bu ya, mungkin yang dapat sertifikat mungkin nilainya juga bisa ditambah Bu, karena kan dia kan juga udah pada mungkin ada bagi waktunya lebih untuk sertifikat. Mungkin ya pasti nilainya pasti ada bedanya Bu. Kalau dari saya, walaupun saya nggak ikut pelatihan juga, ya setidaknya pasti yang untuk yang dapat sertifikat pasti punya nilai lebih Bu. Kalau dari saya sih Bu, walaupun ya itu Bu. Ya. Masuknya ke nilai mana? Ke nilai UAS kah tetap seperti ini? Kalau ini saya tambahkan nilai UAS di sini, maka kalian yang nggak punya sertifikat ini, jatuhnya kan hanya nilai ini, hanya nilai project saja gitu kan? Iya sih Bu. Atau ini ditaruh di mana? Di luar nilai UTS UAS kah? Bisa Bu. Gimana kepastian buat yang sertifikat tuh? Jadi kalau yang nggak ikut pelatihan kan nilainya tetap dari project ya. Bu, maaf Bu, saya izin nanya Bu. Kalau untuk kelas sebelah itu sistemnya gimana Bu? Kalau kelas sebelah kemarin kesepakatannya yang ikut pelatihan kita hargai ya, dia tetap dimasukkan penilaian ini. Tapi dia jatuhnya nilai ini di luar nilai UAS. Jadi katakanlah nanti ketika nilai semua ya praktikum, UTS, UAS, atau praktikum, project 1, project 2 itu saya kompilasi, saya hitung semuanya secara keseluruhan, katakanlah dia nilainya B+ atau amin gitu. Ketika dia nilai ada sertifikat ini, maka dia nilainya nambah naik 1 tingkat ya. Jadi yang semula B+ jadi amin, seperti itu. Jadi unsur tambahnya di situ. Jika semua sudah dikompilasi nilainya, kalau ada sertifikat maka nilainya naik. Ada generate ya, yang naik ke atas.
Kalau nggak ada berarti ya nilainya tetap di situ. Di B plus tadi itu. Kalau Iya yang Bu, punya, saya izin menanggapi Bu ya. Kalau hmm, menurut saya sih udah kayak gitu sih sistem udah bagus Bu. Terus kalau dari saya sih itu Bu apa? Lupa tadi ngomong. Nanti bentar Bu. Kalau dari yang lain gimana itu coba pastiannya? kalau kelas A kemarin seperti itu, jadi kita tetap kita hargai ya. Kemarin saya tanya mereka, ini tetap dimasukkan nggak? Kalau nggak dimasukkan, apakah yang ikut pelatihan itu bersedia? Mereka bilang nggak bersedia karena mereka udah berjuang gitu kan. Ada waktu, Nah ada ya itu Bu. makanya tetap dimasukkan, tapi jatuhnya seperti itu. Di luar nilai UTS, UAS, praktikum. Apakah kalian seperti itu juga? Mau seperti itu juga? Biar adil aja gitu loh. Yang Ibu, hmm, saya ada saran, Bu. ya silakan. Jadi kan di apa namanya di decoding tuh ada kelas gratis ya, Bu. Nah, yang masuk ke apa Android developer tuh yang gratisnya tuh ada belajar prinsip pemrograman solid. Uh, Mobile apps tuh ada 2 ya bahasanya, bisa pakai Java sama Kotlin. Nah, di kelas decoding yang learning pad-nya yang gratis tuh ada yang memulai pemrograman dengan Java, Bu. Mungkin gantinya bisa itu, Bu. Tapi itu tetap bobotnya nggak sesuai. Yang Java itu dia hanya apa namanya ujian, nggak kirim project kan? Iya sih, Bu, benar. Iya, cuman belajarnya doang, Bu. Iya, jadi porsinya nggak besar. Dia hanya itu kan, ujian biasa kan? Iya, Bu, benar. Kalau yang solid itu untuk Flutter, jadi nggak pas buat kita ya untuk Android Studio. Jadi bagaimana Pak mau itu Java, memulai pemrograman dengan Java. Kalau Bu izin jawab Bu. Kalau menurut saya sih kita kan karena kepepet waktu Bu ya udah sekarang udah ini mungkin bisa jadi opsi lain itu opsi yang tadi Jejes mungkin kalau menurut saya sih kurang tepat sih Bu karena ya waktunya ini Bu karena kan sebulan kurang lah istilahnya apalagi ditambah proyek-proyek yang lain lagi kan kode saya Bu ya. Iya. Ini gratis Kak, ini gratis ya. Yang memulai dengan ini. Tapi kemarin ada yang udah daftar di luar di coding sih, Bu. Kayak Aldan sama Abrian itu di Udemy udah daftar. Oh, yang Udemy ya? Iya. Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja nanti saya kalau udah dapat ya bisa di-upload lah ya. Nanti saya pertimbangkan gitu kan. Kalau mau ikut, merasa ini mampu, tadi yang diusulkan Francis Kaliani, memulai programan dengan Java, ya silakan boleh diikuti, tapi nanti karena ini porsinya berbeda kan, pastinya bobotnya berbeda dengan yang pelatihan kemarin, karena ini dasar kan ya, nggak ada submit project dan lain-lain. Nanti kalau kalian mau ikut ya silakan, nanti akan saya pertimbangkan ya. Tetap akan saya hargai gitu kan. Kalau kalian mau tetap ngambil ini nggak apa-apa. Silakan saja, kalaupun nggak mau ya nggak apa-apa ya. Kalau Bu, yang saya silakan. mau izin bertanya. Kan yang di coding itu ikutnya 2 kelas ya, Bu, yang Android sama yang Kotlin. Nah, kalau misalkan udah daftar misalkan ke Udemy tapi baru ikut 1 kelas aja gitu, jadi nanti satu cuma dapat 1 itu gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, lanjutkan ya. Nanti silakan aja ketika ada pengumpulan sertifikat ya di-upload, nanti saya baca, saya pertimbangkan. Ini masuk bobotnya berapa gitu ya, Arneta. Katakanlah yang 2 kelas tadi bobotnya bisa untuk menambah, saya kasih katakanlah 80 ya. Nanti ini ya berarti bobotnya kalau hanya 1 ya berarti bobotnya di bawah itu. Silakan, nggak apa-apa. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya. Ibu, Sebenarnya kalau
Kalau ikut Udemy tuh kriterianya kayak gimana, Bu? Kan di Udemy kan kayak nonton video biasa ya, Bu. Terus kalau kita ngikutin aja. Kalau Udemy kan cuma ada ujiannya nggak? Ujian terakhir pun kadang-kala cuma pilihan ganda kan ya. Kalau Udemy ada yang ujiannya seperti itu. Tergantung juga sih, Udemy ada yang masuk kelas mana, intermediate atau expert. Kalau intermediate juga hampir sama kayak di coding, dia menuntut upload project gitu kan, submit project. Makanya nanti di-trace dulu, meskipun satu kelas, tapi kalau masuk kelas expert atau kelas intermediate kan pasti bobotnya berbeda dengan yang 2 kelas tapi masuk ke kelas dasar. Nggak apa-apa, nanti silakan diikuti saja kalian yang mana, nanti ketika ada pengumpulan sertifikat ya dikumpulkan, nanti akan saya nilai ya, dan saya hargai ini poinnya dikasih berapa, tergantung dari bobot kelas yang kalian ikuti. Kalau kelas dasar ya berarti sekian, kalau intermediate ya berarti sekian, kalau expert berarti ya sekian. Kalau 2 kali kelas dasar berarti ya segini gitu ya. Kalau 1 kelas intermediate itu ya hampir sama nilainya kan dengan 2 kali kelas dasar. Kira-kira seperti itu ya. Gimana, Arneta, Francisca Liani? Ibu, itu porsinya buat UTS, UAS, project UAS, terus sama sertifikat tuh gimana sih, Bu? Itu kan presentasi itu. Nanti saya presentasi, biasanya praktikum kan berapa persen gitu kan, 30, UTS 30, projectnya 40. Di luar itu nanti baru masuk ke di luar UTS sama praktikum sama UAS ya. Jadi kan katakanlah ketika kalian sudah saya kompal nih, nilai UTS, nilai praktikum, nilai UTS, nilai UAS, katakanlah udah dijumlah semua ya, dapatnya kalian 75 gitu ya. 75 itu kan masuk golongan apa? Amin ya. Amin apa plus? B plus ya kalau nggak salah. B plus ya. Nah, karena ada sertifikat berarti kan ditambah. Jadi dilihat dulu juga sertifikatnya apakah yang kelas dasar, apa kelas menengah, atau kelas expert. Kalau kelas menengah berarti kan nanti ada katakanlah ditambah jadi 80. Itu ya, jadi 75 ditambah 80 dibagi 2 jadi 77,5. Maka hanya ditambah katakanlah 70. Berarti 75 ditambah 70 145 ya. 145 dibagi 2 berarti 72,5. Nah, 72,5 dia masih tetap, ternyata setelah ditambah sertifikat masih tetap ke B+. Bisa dipahami nggak, Francisca Liani? Iya, Bu. Ternyata sertifikatnya expert, berarti saya tambah nilainya 90. Katakanlah seperti itu ya, berarti 75 ditambah 90, berapa itu? 165. 165 dibagi 2, 82,5. Nah, 82,5 ternyata masuk. Ya lumayan sih sebagai tambahan, katakanlah seperti itu. Namun nanti juga dilihat dia masuk kriteria yang mana, yang dasar kah atau yang menengah atau yang kelas atas. Kalau yang expert berarti nanti penambahannya lebih banyak itu ya. Oke, untuk project bagaimana? Untuk project sama pelatihannya udah deal seperti itu? Ibu, maaf, saya mau nanya lagi, Bu. Untuk yang tidak mengumpulkan sertif, apakah ada pengurangan nilai apa enggak, Bu? Enggak ada penilaian. Enggak ada pengurangan, tetap praktikum. Tetap praktikum, UTS sama project ya. Yang pasti poin utamanya lebih banyak di project ini, terakhir ini, project UAS. Karena dia bebannya lebih berat. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi? Cukup?
Cukup Bu kalau saya Bu. Ya. Kalau cukup, ingat ya, nanti kan minggu depan kita mulai progres. Namun karena mulai minggu-minggu berikutnya kita sudah fokus ke project, maka praktikumnya akan saya kurangi bebannya, ya. Atau bisa jadi nanti udah nggak ada praktikum, ya. Oke. Jadi lebih fokus ke project. Namun karena materinya belum selesai, kita kan sekarang masuk ke database. Jadi ini masih saya kasih praktikum, ya. Namun untuk beberapa minggu berikutnya, kalau sudah selesai, database sudah kita bahas, berarti ya sudah nggak ada praktikum. Kalian lebih fokus ke project, ya. Meskipun ada praktikum, tapi bebannya akan saya kurangi. Karena kan kalian sudah ketimpa sama project ya. Jadi kalau ketambahan nanti praktikum yang berat-berat, kasihan juga gitu kan. Akhirnya porsinya, yang porsi praktikum saya kurang. Artinya mungkin kodenya sudah saya bagi, nanti silakan tinggal dicoba gitu ya. Atau biasanya kan kalau praktikum yang lalu kan ada beberapa yang sudah saya kasih proyeknya ya, atau shortcutnya sudah saya kasih. Kemudian ada yang kalian itu sendiri, buat sendiri. Nah kalau sekarang karena udah ketimpa project, maka ya sudah itu tadi yang saya sebutkan, maka porsi praktikumnya saya kurang ya, bebannya saya kurangi. Oke, seperti itu ya. Halo? Ya Bu, siap. Jadi masalah sertifikat tadi seperti itu ya, itu sebagai poin tambah. Kalaupun nggak punya sertifikat, berarti tidak akan mengurangi, artinya tetap penilaiannya dari praktikum UTS sama UAS. UTS itu yang kemarin itu project 1, UASnya ini nanti project ya, project yang akan datang ini. Kalaupun ada sertifikat ya lebih baik, berarti karena sebagai nilai tambah. Namun yang jadi highlight adalah, atau yang jadi goal-nya adalah ini nanti ya, project UAS. Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan ke materi berikutnya? Iya Bu, siap. Boleh Bu. Oke ya. Silakan di mana? Di e-learning sudah saya upload mengenai database SQLite. Kemarin di web sudah pernah disinggung belum? Sudah pernah bersinggungan belum dengan SQLite? Kalau di web pakai MongoDB, Bu. Oh, MongoDB. MySQL juga? Itu kayaknya waktu di Python deh, Bu. Di mana? Waktu di Python semester 1 atau 2 kayaknya. Oh, di Python, di MySQL, di web MongoDB ya? Nah, ini nanti kalau di Android Studio ada yang namanya SQLite. Oke, udah ya. Ini ya, SQLite ini database, dia database offline ya, artinya database lokal yang ada di komputer kalian. Nanti juga ada database yang versi real time ya, kita pakai Firebase bisa. Tapi kita belajar yang versi offline dulu atau versi lokal dulu. Ini tuh kayak MySQL ya. MySQL kan lokal tuh ya. Sebenarnya nanti Android Studio juga, Android ini bisa juga pakai MySQL juga bisa sih. Tapi yang kecenderungannya adalah pasangannya adalah ini, SQLite untuk yang database versi offline. Kemudian nanti yang versi real time itu biasanya pakai Firebase biasanya ya. Kalaupun nggak pakai itu juga nggak apa-apa sih, banyak pilihannya. Saya contohkan di sini SQLite ya. Ini karena sudah masuk ke project, maka ini sudah saya cantumkan semua itunya, shortcut-nya. Ya, kemudian karena ini tadi keterbatasan waktu, maka masih dalam versi Inggris ininya. Apa namanya, langkah-langkahnya ya. Saya contohkan saja ini biar paham, biar sedikit paham. Jadi seperti ini. Kita baca dulu deh. Langkah-langkahnya, open Android Studio Project. Oke, kita langsung ke sini aja deh. Ke sini dulu ya. Ini kita tinggalkan. Ini yang poin pertama ini sebenarnya adalah membuka database yang sudah kita inputkan.
Ini nanti kita lewati langsung ke nomor 1. Nomor 1 ini ya. What is SQLite database? Ini database open source ya. Dia sifatnya offline. Nanti bisa di-download hasilnya yang sudah kita inputkan. Nanti kalian perlu menginstal ini DB Browser for SQLite. Ini linknya ada di sini ya. Nanti silakan buka, kemudian di download, kemudian diinstal ya untuk membuka database SQLite. Oke, saya kesini lagi ke praktikum nomor 1. Kalau database itu kan pasti ada nama CRUD ya. C-nya adalah create atau membuat, R itu read, membaca data yang sudah diinput, kemudian U itu berarti upload ya. Harus bisa mengupload, kemudiannya D-nya adalah delete atau dihapus, database-nya dihapus ya. Oke. Jadi database itu pasti harus bisa 3, CRUD, create, read, upload, dan delete ya. Kalau yang praktikum 8 ini kita masih yang C sama R. Yang nomor 1 adalah ini, nomor 1 ini adalah create, artinya membuat dan menambahkan data. Yang nomor 2 adalah read. Read itu berarti menampilkan data. Jadi data yang sudah di-upload, yang sudah di-input tadi yang ditambahkan harus bisa dibaca. Ya, dibaca atau ditampilkan di Android Studio-nya. Jadi hari ini kita bahas 2 ini saja ya. Namun karena sudah masuk ke database berarti nanti jadinya banyak seperti ini. Mana ya? Nah, kita lihat nih. Java-nya. Ini pakai Java kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Java-nya banyak. Kemudian XML-nya juga banyak. Ya. Oke ya, kita kembali lagi ke nomor 1. Kita lihat di sini. Langsung saja. Create new project. Ini yang nomor 1 ini yang create ya. Artinya membuat dan menambahkan data ke dalam SQLite. Saya ulangi lagi, nanti silakan di install untuk ini DB Browser for SQLite ya. Saya contohkan seperti biasa, berarti file new project, ia minta empty, next, kita coba jadi create add, misalnya ya, 8 misalnya. Kemudian karena ini basisnya Java, ini contohnya Java ya, makanya jangan lupa dipilih yang Java ya. Kalau yang Kotlin dirubah ke Java dulu. Kita finish. Sambil kita tunggu di sini nanti yang nomor 1 ini agak lebih mudah sih ya. Jadi nomor 1 nanti jadinya layoutnya tetap 1, XML-nya, kemudian Java-nya ada 2. Ya, oke. Sambil kita tunggu. Ini meskipun terlihat gampang karena code-nya sudah ada, namun kalau kalian nggak paham, nanti mungkin akan salah meletakkan, akhirnya error. Ya, meskipun ini terlihat, oh ini tinggal copy-copy aja, nggak seperti itu sih, nggak sesimpel itu ya. Harus tetap diperhatikan, ini apa sih, ini masuk XML atau masuk Java atau masuk new class. Kita ini kita ganti ini layout, kemudian ini vertikal orientasinya, kemudian ini kita copy saja edit text-nya.
Mau sih. Nah, jadi dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 edit text ya. 4 edit text nanti ini adalah untuk menambahkan data. Ya, menambahkan data ke dalam SQLite. Kemudian button adalah untuk eksekusinya ya. Oke, sudah. Kemudian dibaca di sini instruksinya. Membuat new Java class untuk SQLite. Navigate to the apps Java. Ke sini, berarti ke sini. Ya, your app package name. Ini kan package-nya ini. Package saya kan ini, Praktikum 8. Create at SQL tadi ya. Kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih new Java class. Kemudian diberi nama DB handler. Saya ulangi lagi di bagian sini package-nya, klik kanan, new, kemudian Java class, kemudian diberi nama DB handler. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau sudah, kita importnya kita tambah di sini, di atas ini dulu. Importnya kita tambah, kemudian DB handler-nya kita kasih extend SQLite Open Helper. Oke, kemudian baru kita isi. Kalau kalian tanya ini bagaimana sih menentukan private seperti ini? Ini sebenarnya belajar Java itu butuh 1 semester sendiri ya, atau bahkan 1-2 semester sendiri untuk lebih lanjut. Dulu saya belajar khusus Java itu 1 semester sendiri ini, sampai gimana sih ini maksudnya apa sih private gitu, public ini apa sih gitu ya. Kemudian kenapa ada public void seperti ini tuh, untuk lebih detailnya itu kita butuh itu sendiri. Apa namanya, 1 semester sendiri sih. Untuk membahas SQLite ini nanti juga sebenarnya butuh 1 semester sendiri untuk lebih detailnya ya, untuk lebih paham lebih lanjut ya. Untuk lebih ke dalam-dalam itu dia butuh treatment sendiri ya, nggak bisa digabung karena kita apa namanya udah jadi satu, jadinya seperti ini nih. Ini merah, ini karena harusnya kan komen ya, dia naik ke atas. Ini, naik ke atas. Ini ke sini. Ini naik ke atas. Ini kan komentar. Ini ya. Jadi ini itunya, tabelnya. Yang nanti di SQLite. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita ke bagian main activity. Main activity-nya kita tambah import. Yang belum adalah ini. Kita tambah di sini. Sini ya. Ini. Kemudian kita lihat di sini untuk kelasnya ditambah dengan extend sudah. Kemudian kita tambah ini variabel. Kita copy. Kita taruh di sini. Ini naikkan ke atas private. Ya, kemudian ini kurang titik koma. Kalau Java di belakangnya harus ada titik koma ya. Kalau Kotlin enggak. Kemudian kita tambahkan ini. Copy. Enggak asal copy ya, tapi diperhatikan. Karena ini ngopinya dari sini kadang-kadang merah ini berarti naik ke atas ya. Kita copy. Ini salah copy. Nah, kita perhatikan sekarang, kita lihat nih. Ini merah ke atas nih. Apa namanya? Komentar ya. Field. Ini jadi kita satukan baris, satu paragraf. Ini juga. Ini sini.
Ini apa nih? Ini sini. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini ya, udah. Kalau sudah kita lihat instruksinya seperti ini jadinya. Untuk strukturnya ada hanya 2 Java DB handler yang kita tambahkan tadi kelasnya. Kemudian main activity kan sudah default ya. Cuma ada 2. Baru setelah itu kita running ya. Kita run. Ada kendala nggak kira-kira? Jadi running. Oke, sambil kita tunggu nanti kita buka database-nya ya. Ya, ke-6. Oke, sudah. Bismillah, ada errornya nih. Oke. Nah, muncul ya. Kita coba isikan misalnya praktikum 8. Kemudian ini course duration misalnya 5 jam pertemuannya. PM 5B. Konten multimedia. Oke, isinya kan ini. Kita add course. Nah, sudah bisa ketambah ya. Ini kan berarti harusnya udah masuk ke database ya. Sekarang kita lihat database-nya ada di mana. Cara membuka database-nya adalah kita ke atas ya, yang paling atas tadi. Nah, ini adalah untuk membuka database-nya ya, yang sudah kita inputkan tadi. Pertama adalah seperti ini. Jangan lupa udah di-download ya ininya ya, DB browser. Kemudian kita connect ke device. Kalau pakai device ya silakan. Kalau pakai HP ini. Kalau kebetulan saya emulator, berarti langsung ke sini. Kemudian search for device file explorer. Ya ada di sini di bawah ya. Di sini. Oke. Ini device file explorer di bawah sini. Kemudian kita cari package tadi. Package nama kita kan ini praktikum 8 create at SEL. Dibuka di bagian data. Kemudian data lagi. Ya. Ini sudah saya kasih contohnya nih, data lagi. Kemudian kita cari di sini tadi apa tadi? Kita cari example praktikum 8 ini ya, berarti ya? Benar nggak? Saya panjangin deh. Benar nih, benar example praktikum 8 create SQL ya. Ini kan ya, kita cari, kita buka database. Nah, ini adalah database kita. Ya. Ini database kita download, kita save. Katakanlah saya mau save di terserah ya nanti save-nya mau di mana. Sini, maka dia otomatis download. Oke, sudah ke download. Kita buka dari foldernya. Di sini sudah buka kan? Oke. Ini database-nya ya. Sekarang kita mau buka ke SQLite ini tadi, DB browser. Kita lihat caranya gimana. Ini tadi udah ya, yang saya contohkan download tadi. Ini download. Kemudian kita buka. Nah, bukanya seperti ini. Ya, kita open database. Tadi di mana? Coba 8 ya tadi ya. Di sini all. Ini kita buka, open. Ya, ini dibuka tabelnya. Tabelnya adalah namanya tadi my course ya. Nah, sama kan tadi ya isinya ya. Kita isi tadi namanya praktikum 8, 5 jam, kemudian broadband multimedia dan PM5B. Sama ya isinya ya.
jangan lupa ini dipilih ya. Jadi nama tabelnya adalah My Course. Ini dilihat di mana di source code-nya. Kok ngehang nih? Nah, ini ya. Ini tabelnya kan. Tabelnya adalah tabel database kita adalah Astaga. Course. Nih, tabel database kita adalah My Courses ya. Sehingga yang dipilih di sini adalah tabel My Courses. Maka ini adalah input data yang sudah kita create tadi. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan untuk database SQLite? Kira-kira ada yang ditanyakan? Ini masih tahap copy ya, tapi bukan hanya sekedar copy karena posisinya juga harus diperhitungkan, artinya kalau salah letak juga akan artinya salah ya. Saya nggak menjelaskan ini private static ini bagaimana karena itu gimana ya, itu perlu waktu sendiri ini untuk membahas. Kita nyoba dulu ini apa namanya, kita coba jalankan dulu ya. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan? Halo, untuk praktikum 8 nomor 1. Bisa mau nanya, Bu? Hmm. Nah, itu untuk database-nya database offline ya, Bu, jadinya? Offline. Jadi kesimpannya di usernya aja? Betul, di komputer masing-masing. Oke, Bu. Belum real time ya. Masih offline. Lokal, database lokal jatuhnya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada nanti nomor 2 silakan dibaca ya, dicoba. Yang nomor 2 ini lebih panjang karena database-nya apa namanya, komponen lebih banyak. Silakan dibaca ini ya. Ini menjadi poin penting yang di sini. Kalau navigation update Java your sama kayak tadi kan yang saya contohkan ini ya. Jadi dia di posisi seperti ini. Creating mode navigate app Java your app package, berarti package kan di sini package kita. Kemudian klik kanan new Java class. Kemudian name it as course model, berarti beri nama ini ya. Maka akan muncul nanti nambah di sini. Kalau yang ini updating our Java class for performing SQLite operation. Ini berarti dia kan bukan masuk ke sininya, tapi ke ini Java, kemudian new, kemudian apa namanya? bentar. Oh, sama ya, sama kayak tadi. Sama kayak tadi ini, kemudian ini new, kemudian ini diberi nama ini ya, DB handler, seperti itu ya. Ini delete cancel. Ya, DB handler sama seperti ini. Sama seperti atasnya tadi. Kalau yang ini, creating new activity for displaying our list of course. To create your package new. Oh, ini berarti ini new, kemudian kita new, mana tadi? Ini activity, kemudian pilih yang empty activity ya. Ini berbeda kalau yang nomor 4 ini karena dia bukan seperti ini tadi ya. Ini caranya adalah yang ini
Sebenarnya sudah pernah kita lakukan sih, praktikum sebelumnya kan sama. New, kemudian activity, kemudian pilih yang empty activity. Ya, ini seperti ini. Kemudian nanti beri nama view course. Ya, berarti nanti diganti, ini diganti view course. Seperti itu ya, ini diganti view course. Ini dibaca ya, ininya detail instruksinya. Kemudian kalau main activity, berarti ya dibuka main activity. Kemudian yang ini res, app res, berarti res kan ini. Kemudian layout kan ini. Kemudian klik kanan, new, kemudian layout resource, berarti kan ini ya. Kemudian nanti beri nama ini, course, RV item. Oke. Ini udah lengkap sih, tinggal dibaca aja ini instruksinya harus ditambahkan di mana, di res apakah di Java. Ya. Seperti itu. Ini juga sama, creating adapter berarti app Java, berarti sini app, kemudian masuk Java, your application package name, berarti kan ke sini lagi, klik kanan, kemudian new, kemudian Java class, name it, kemudian beri nama ini ya. Ini tinggal dikasih nama aja, kemudian enter. Oke, kemudian yang ini kita masuk ke app, berarti kan app ini, masuk ke res kan ini, layout kan ini, kemudian klik kanan, kemudian tambahkan new, apa namanya, activity view course XML ya, tambahkan activity course XML, ini tinggal aja namanya ini. Oke, jadi seperti itu ya. Silakan dibaca instruksinya di atas. Jadi nanti seperti ini. Java-nya ada 5, course modal, course RV adapter, kemudian main activity, view course, DB handler, kemudian layout-nya jadinya ada 3. Jadi nanti seperti ini ketika sudah saya contohkan ya, yang sudah saya running, yang sudah saya kerjakan tadi. Read ya, membaca ya, artinya database yang sudah kita inputkan tadi, data yang sudah kita inputkan, kita tampilkan lagi ke Android Studio-nya. Ini kita running, ini punya saya, sudah saya buat barusan, muncul seperti ini. Nah, ini ada 2 button ya. Yang ini adalah untuk menambahkan, yang ini adalah untuk menampilkan atau membaca. Contohnya aja deh. Pak. Add. Oke. Ini kan course had been add, berarti sudah ditambahkan ya. Ini cursor buttonnya nggak kelihatan. Kita overview. Oke. Nah, ini tadi kan sudah kita tambahkan ya. Nah, kita mau membaca tadi data yang kita ambil ya. Kita read, tekan read. Maka akan muncul ini, yang ini bawah ini ya. Coba lagi 3, lagi 2. Yang ini tadi yang sudah saya coba, yang data sebelumnya. Ini yang data apa namanya? Data yang baru kita inputkan. Jadi seperti itu ya. Yang praktikum nomor 1 adalah untuk meng-create atau menambahkan data. Yang nomor 2 adalah untuk membaca atau menampilkan data yang sudah diinput. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Bisa di Udah cukup. Dicoba ya. Coba ya. Jadi hari ini silakan ditentukan kelompoknya. Apakah sama seperti yang kemarin, kemudian nanti saya upload materinya, materi untuk proyeknya ya. Nanti silakan dibagi, kemudian listnya silakan dikirimkan ke saya.
Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan ya? Yang belum datang tadi Ikam, ada Ikam? Ada Bu saya, Bu. Oke. Kemudian Iksan. Brian. Hadir, Bu. Oke. Saya, Bu. Oke. Yang terakhir Hakim. Kim, Muhammad Hakim. Ada tapi nggak ada suaranya. Muhammad Hakim. Ya. Iya, Bu. Ada, Bu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Apa cukup sekian dulu? Cukup? No, cukup. Cukup ya, karena nggak ada suaranya ya udah saya cukupkan berarti. Sekali lagi silakan dicoba praktikum 8. Kalau belum punya DB database SQLite silakan di-download, diinstal ya. Kemudian nanti silakan dibagi kelompoknya, apakah tetap apakah berubah seperti yang UTS kemarin ya silakan. Kemudian dibagi juga materinya, materi untuk projectnya ya. Kemudian kirimkan ke saya. Minggu depan kita ketemu lagi, kita progres yang pertama. Oke ya. Sebelum Baik, Bu. ada lagi yang ditanyakan? Tidak, Bu, cukup, Bu. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Sama-sama, saya live ya.